Tentang cryptocurrency ini pernah saya bahas di buku saya Halal Haram Bisnis Online, dan jumhur ulama kontemporer menilai bahwa cryptocurrency apapun bentuknya, baik Bitcoin maupun Eternity maupun koin-koin yang lain, itu bukan uang. Jumhur ulama menilai ini bukan uang, sehingga cryptocurrency tidak bisa disebut sebagai uang. Ada keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Mani, hafizahullah ta'ala. Beliau anggota Hay'ah Kibar Ulama di Saudi, dan beliau mengatakan untuk bisa disebut uang itu harus memenuhi syarat. Satu, nilainya stabil. Dan kita tahu yang namanya cryptocurrency, Bitcoin itu Masya Allah nilainya nggak karuan. Ya. Antara hari ini dengan besok itu selisihnya bisa luar biasa fluktuasinya. Bahkan jangankan selisih hari, kadang selisih menit, kadang selisih sekian detik, perubahannya sangat nggak karuan. Nah, kalau benda seperti ini yang dia nilainya sangat tidak karuan, sangat fluktuatif, dia sangat tidak memenuhi kriteria sebagai uang. Karakter uang itu bukan seperti itu. Karakter uang itu stabil. Rupiah, betul dia mengalami fluktuasi karena inflasi ya. Ada kecenderungan menurun. Cuman kan secara umum lebih stabil. Sebagaimana mata uang yang lain. Ada potensi fluktuasi, tapi secara umum lebih stabil. Yang kedua, dia bisa dijadikan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Baik, mungkin cryptocurrency memenuhi kriteria yang kedua ini. Bisa digunakan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Yang ketiga, ciri uang itu adalah dia bisa digunakan untuk membayar suatu kewajiban. Sehingga Anda membeli sesuatu, berarti Anda wajib bayar. Cryptocurrency bisa dipakai. Dan itu diterima oleh masyarakat. Diterima oleh masyarakat sebagai alat bayar yang sah untuk menunaikan kewajiban. Nah, syarat yang ketiga ini cryptocurrency nggak memenuhi. Sehingga kripto yang pertama dan ketiga tidak memenuhi. Karena itu kripto kesimpulannya bukan uang. Mengingat dia bukan uang, tinggal satu kriteria yang ada pada kripto, yaitu sebagai alat investasi, sebagai instrumen investasi. Cuman instrumen investasi di cryptocurrency ini sangat tidak jelas. Tidak jelasnya begini. Anda membeli apa? Fisiknya tidak ada. Kemudian backup-nya juga tidak ada. Tidak ada backup apapun. Beda dengan misalnya emas online, kan masih bisa diwujudkan emas. Asal kamu minta untuk ditukar emas, masih mungkin. Orang jual beli minyak ya, sekian barel. Itu kalau diminta minyaknya bisa didatangkan sekian barel. Ada backup-nya. Tapi kalau Bitcoin, cryptocurrency, apa backup-nya? Tidak ada sama sekali. Sehingga begitu nilainya hilang, sudah. Orang nggak bisa mendapatkan apapun. Terus kayak gini dijadikan sebagai instrumen investasi di mana? Maka kalau dijadikan sebagai instrumen investasi, dia terlalu fluktuatif dan itu dipengaruhi oleh kecenderungan para peminatnya. Dipengaruhi oleh kecenderungan para peminatnya. Pada waktu Elon Musk ikut membeli Bitcoin, naik dia. Wah, sampai berapa kemarin? 700 juta satu BTC, satu Bitcoin. Ya, sekarang 800 turun, kemarin 900 terus turun jadi 800. Waktu saya nulis tentang Bitcoin, harganya itu per Bitcoin sekitar 11 juta. Kemudian sekian bulan saya nulis lagi tentang Bitcoin, artikel yang baru, harganya sudah sekitar 90-an juta. Jadi selisihnya jauh sekali. Terus saat saya nulis Halal Haram Bisnis Online, harga Bitcoin sampai 200 juta. Informasi kemarin ketika Elon Musk ikut gabung jadi 900 juta, terus turun jadi 800. Ini investasi apa yang kayak gini? Makanya investasi Bitcoin itu lebih dekat kepada perjudian. Ini lebih parah dibandingkan judi konvensional ya. Karena itu dengan
sangat sadar saya mengatakan Bitcoin hukumnya haram. Ya, tidak boleh untuk investasi di situ. Wallahu alam.